Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwani rahimakumullah, jamaah daripada Majlis Taklim Ahad Pagi Darul Mustafa. Alhamdulillah pagi hari ini, subuh hari ini kita diberikan kesempatan waktu oleh Allah sama bisa hadir. Semata kehadiran kita mengharapkan keridhaan daripada Allah dan kelak syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja untuk menyingkat dan sambil menunggu kedatangan guru tetap kita Al-Habib Alwi Al-Idrus. Pada pagi hari ini saya ingin membahas yang bersangkutan dengan korban. Karena sebentar lagi ini hari raya Idul Adha. Ya. Ada 3 yang tidak bisa dipisah ini. Dalam kitab fikih selalu dia berentet itu. Yang pertama masalah sad wa zabayih wal udhiyah. Mengenai bagaimana kitab yang menjelaskan masalah buruan, kemudian sembelih, cara yang benar tuh menyembelih binatang bagaimana? Karena binatang itu disembelihnya ada 2. Ada yang tidak ada kendala dan ada yang ada kendala. Kalau yang tidak ada kendala itu mudah. Tapi bagaimana kalau binatang ini yang ada kendala? Seperti dia nyebur ke sumur. Nah, sapi nyebur ke sumur. Atau sapi ngamuk. Lari. Satu kampung disurudukin motor rumah, pintu. Nah, bagaimana cara untuk menyembelih binatang yang liar begini nih, yang ngamuk? Artinya ini nggak normal. Itu ada caranya. Kemudian yang ketiga, baru pembahasan itu mengenai korban. Binatang yang bagus tuh binatang yang bagaimana dipakai untuk korban. Nah, yang pasti kalau kita korban tuh kita mampu, kan itu. Nah, kalau kita korban mampu, beli yang paling terbaik. Korban itu kalau kita mampu. Kalau kita setengah-setengah, enggak mampu, maksain diri, jangan. Ini kadang kepengen banget maksain diri, ya. Pengen maksain diri. Dicari tuh kambing yang semurah-murahnya, dia cari tuh kambing. Akhirnya tuh kambing dibawa ke masjid kayak kucing ukuran itu kambing. Wah, panitia korban main terima aja lagi. Panitianya bahlul. Makanya panitia korban itu harus dibentuk. Di masjid itu dibentuk. Enggak boleh sembarangan panitia terima kurban itu asal saja, enggak boleh. Memenuhi syarat apa enggak? Kalau tanduknya itu copot dari pongkol bagaimana? Itu enggak sah. Kalau tanduknya copot dari pongkol enggak sah. Tapi kalau tanduknya patah, ya sah. Bagaimana kalau buntutnya putus? Itu. Nah, jadi kalau tanduk copot dari pongkol nggak sah, ya. Kemudian itu mata pike juga kagak sah. Kemudian buntut putus itu juga nggak sah. Nah, tapi bagaimana, Beb? Kalau yang udah dikebiri bijinya nggak ada itu. Itu binatang. Kambing bijinya nggak ada, udah dibuang. Barangnya dibuang, torpedonya. Nah, jadi kalau itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena kalau torpedo nggak ngurangin daging. Tapi kalau tanduk copot dari pongkol ngurangin daging. Mata itu mengurangin daging. Buntut mengurangi daging. Jadi kalau korban cari yang cakep, yang kalau kita mampu yang
mantep gitu. Itu kan yang kita korbanin jadi kendaraan kita. Nah kalau korbannya maksain, ya Habib Abdullah matanya picek, buntut putus, ntar tuh yang lain cakep-cakep di akhirat, nah punya kita miring jalannya, bagaimana? Itu jadi jangan maksain. Nah, yuk kita bahas yang pertama, ya, masalah penyembelihan nih. Wa ma gudira ala zakatihi fa zakatu fi khalqi wa labbatihi. Wa ma lam yaqdir ala zakatihi fa zakatu aqru haitsu gudira alaih. Artinya apa-apa binatang yang memang dihalalkan. Ya, segala sesuatu yang dia tidak bertaring, segala sesuatu dia yang tidak bercakar, segala sesuatu dia yang tidak menjijikkan, itu boleh. Jadi binatang itu satu yang diharamkan oleh Allah, udah jelas, babi, ya. Kalau anjing itu ikhtilaf, ya. Kalau Imam Syafi'i mengharamkan itu anjing, tapi kalau Imam Malik tidak. Kalau gitu boleh dong Beb, bikin kebuli anjing. Kita taklid mazhab Imam Malik, ya nggak boleh ente, dosa begitu. Nah orang kalau main pindah-pindah mazhab aja nggak boleh. Iya, kita kan ada aturannya. Nah ente tinggal di RT 4, tahu-tahu nulis alamat RT 6, bagaimana? Nggak boleh begitu. Ya, ini kan ada aturannya masing-masing. Jangan, wah ini menurut mazhab Imam Syafi'i nggak boleh, Imam Malik boleh, kita pakai aja Imam Malik deh. Nggak bisa. Syariat kalau kita tahu caranya enak. Makanya tahu syariat kudu ngaji, bukan mancing ente. Tahu syariat nongkrong di perapatan, bawa Grab, ini enggak tahu. Butuh juga waktu kita hadir acara-acara begini, tempat-tempat begini. Jangan kita cari kerja dunia terus enggak ada habisnya. Kalau dunia kan cuma bekal kita di dunia, kalau ini kan bekal kita di akhirat. Gudira ala zakati fa zakatuhu haitsu gudira alaih. Kalau ada dua tadi, binatang yang bisa disembelih dengan cara normal, maka potongannya itu tempatnya kerongkongan dan tenggorokannya dia yang pas. Jadi kalau dia normal tuh kerongkongan dan tenggorokannya. Di mana batas kerongkongan dan tenggorokan? Saya kebetulan tukang motong, jadi saya tahu. Saya kalau Idul Adha tuh bisa motong 12 ekor sapi. Kalau di tempat saya kerbau. Di pesantren saya di Cisarua sana kerbau. Kerbau tenaganya lebih kencang dari sapi. Iya. Dagingnya juga banyakan sapi. Nah jadi gampang. Ada dua cara nih. Inti mau tahu kerongkongan tenggorokan yang pas ada dua cara. Cara yang umum, kalau orang dia biasa jagal, biasa tukang motong, dia tuh setiap sapi atau kerbau pasti ada tandanya di leher. Batas tenggorokan dan kerongkongan. Itu ada batas. Ya. Haji Mama tahu no tukang potong dia no. Tuh, ada tandanya. Itu secara umum. Secara hukum ada dua. Satu, inti ambil 4 jari. 4 jari taruh di ujung daripada leher binatang itu. Dengakin, ya harus dengakin 4 jari taruh. Diajik di ujung. Nih, nah berarti di sini. Didengakin abis tuh. Makanya yang bagus motong binatang itu diginiin, didengakin habis. Nah, makanya kenapa orang motong kambing dagingnya suka bau. Nah, karena waktu dia motong kambing itu mulutnya kebuka ngablak. Itu di situ kuncinya. Jadi kalau kita mau motong kambing biar nggak bau dagingnya, kita tutup habis tuh mulutnya dia. Kita potong, itu nggak bau. Itu secara syariat 4 jari ambil. Itu.
Jadi di sini itu pas kerongkongan, pas tenggorokan. Nah, tapi waktu saya zaman-zaman saya belajar di Gontor, di Jawa dulu ya, di Jawa Timur, itu ada juga orang kampung sana ngepasin kerongkongan sama tenggorokan itu gampang banget dia. Dan ini selalu saya pakai. Dari belakang telinga. Belakang telinga binatang tuh turunin ke bawah. Berarti di sini. Belakang telinga. Itu. Mudah. Itu. Kenapa, Beb? Harus di kerongkongan yang diambil, karena untuk kesempurnaan menyembelih, untuk kesempurnaan motong itu, ya, ada dua. Tadi di tenggorokan atau kerongkongan. Ya, kesempurnaan yang kedua itu harus dua urat itu terputus. Apa itu dua urat? Saluran makan dan saluran napas. Jadi kalau orang nyembelih, ya, saluran makannya, saluran napasnya nggak terputus, maka jadinya bangke. Hati-hati. Ada ulama yang mengatakan tuh bangke jadinya, karena matinya dia karena kehabisan darah. Nah, oleh karena itu, kenapa yang pertama tadi harus pas kerongkongan tenggorokan? Karena kalau pas kerongkongan tenggorokan itu dua urat itu jaraknya dekat, dia nggak jauh sama tenggorokan dan kerongkongan. Tapi kalau ente terlalu jauh ngambilnya di atas, itu dua urat itu di dalam adanya jauh. Kalau ente terlalu bawah dekat tembolok juga jauh tuh urat. Tuh. Kita mau praktek apa ya? Ada yang mau dipraktekin nggak di sini? Hah? Kalau ada badan yang gedean dikit ya nggak? Mas Anang ya? Yang badan yang gede ketawa aja deh. Kemudian, ya, jadi kalau binatang itu dia nggak ada kendala, itu tadi tenggorokannya, kerongkongannya, kan enak, itu. Tapi kalau ada kendala, kan suka kabur tuh sapi, lari tuh sapi, ya. Terus ada lagi tuh di YouTube pernah lihat juga itu, kirimin motongin pinggir kali, baru mau motong dikit, nyebur ke kali sama dia nyebur. Makanya orang jangan hanya sekedar bisa motong. Ini pengalaman saya, Pak. Saya ini secara teori bab-bab yang begini dari kecil saya udah belajar. Karena mulai dari lulus SD hidup saya itu di pesantren. Jadi saya udah teori itu udah nguasain. Prakteknya itu tanpa sengaja. Kalau praktek ayam sih udah, praktek ayam. Man kadang-kadang pernah juga dulu ya waktu masih kecil tuh motong burung dara gitu. Ketajaman tuh pisau, palanya habis langsung, sama pala-palanya putus. Ente juga pernah kayaknya, ya kan? Pala-palanya mendingan begitu daripada dua urat nggak putus. Iya. Nah, akhirnya saya lagi di Cawang, ada di sana namanya almarhum, masih enciknya Ustadz Uje tuh, namanya Ustadz Haji Abdul Mukti. Itu guru saya dalam praktek mengenai korban. Jadi ceritanya saya lagi liatin dia korban. Akhirnya saya dipanggil, Beb sini. Ini golok. Abi pegang. Ayo Beb langsung motong. Oh sebentar Sat. Saya ganti ini dulu. Ganti kaos. Pakai kain, angkat kainnya. Kalau iya. Akhirnya udah. Saya dikasih. Saya potong. Wah udah bagus Beb. Nah dari situ tuh saya udah terus. Mungkin dia punya isyarah kali. Tahun berikutnya dia haji. Begitu saya diajarin dia ngomong, Beb tahun besok di RW 6 nih Habib yang ngambil semua motong. Loh kita deg-degan baru sekali belajar disuruh ini. Nih ada golok Beb. Golok ini punya Kong Haji Dahlan, sebelumnya Kong Haji Naji punya. Itu golok umurnya ratusan tahun.
Memang luar biasa itu golok. Dan alhamdulillah golok itu jatuh ke tangan saya. Walaupun direbut di Cawang tuh jawara-jawara pada mau ngambil tuh golok begitu almarhum dia meninggal. Tapi golok ini selamat, nggak diperjualbelikan karena ahli warisnya, keluarganya, istri dan anaknya kayak nyerahin pusaka sama saya. Dia datang ke Darul Mustafa, dia serahin itu golok peninggalan. Saya terima itu golok. Ada sama saya. Itu golok keluarnya setahun sekali. Itu golok beda betul Pak. Benar. Saya nih bukan ini. Saya di Saudi saya beli golok pisau dari merek Garpu tuh yang terkenal. Ada ukurannya, ukuran nomor 2, 1, 2, 3, 4 sampai gede ada. Tapi biar tajam saya pakai beda. Tapi kalau golok ini nih, Masya Allah, nempelnya kayak jalan sendiri itu. Subhanallah. Alhamdulillah. Atau kerbau yang kulitnya tebal, pakai itu lewat. Nggak pakai asa-asa itu. Sekali beri 15 ya 15, nggak pakai basa-basi, asa dikit enggak. Nah itu. Nah makanya kalau yang ada kendala, nih nggak bisa kita sembelih. Kalau yang nggak ada kendala kan udah tadi tenggorokannya. Tapi kalau ada kendala, bagaimana? Haitsu qudira alaih. Di mana saja ente mau lukain itu boleh. Yang penting tepat sasaran titik kelemahannya. Titik sasaran kelemahan binatang itu rata-rata di leher. Di leher rata-rata. Jangan ente tembak bokongnya. Kalau tempat-tempat titik lemahnya itu ente tanya Habib Mamak, dia tahu tuh titik lemahnya di mana tuh. Jadi kalau dia ada kendala, ada masalah, ente tembak aja dah. Mau tembak, mau panah, mau selpet, terserah. Tapi niatin. Begitu nembak, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tembak. Titik lemah. Mati dia. Halal dagingnya, halal. Karena kenapa? Dia ini nggak normal. Nggak bisa untuk disembelih dengan cara normal. Kalau bisa pakai cara normal nggak boleh. Itu loh. Nah, kayak misalnya ente ke hutan, ente bawa selpet, yang ente buru itu boleh, tapi dengan catatan yang bisa dimakan. Kalau yang nggak bisa dimakan ente tembak, ente buru hukumnya haram. Kecuali kalau dia itu hama mengganggu. Itu lain cerita mengganggu. Kayak babi mengganggu, enggak tuh babi. Kalau babi dia mengganggu untuk warga, karena makanin jagung, ubi, ya itu mengganggu. Tapi lihat juga dong, kalau lahan hutan diserobot semua, bagaimana? Makanannya nggak ada, biasanya di situ nggak ada. Selpet atau tembak niatin, yang boleh dimakan halal. Asal jangan burung darah orang, lo tiang listrik lo tembak. Wah ini ada kendala, kata Habib, nih halal nih, selpet aja burung orang. Itu maling namanya, bukan, itu haram kalau begitu ya. Kemudian wa kamalu zakah arba'atu asya. Adapun kesempurnaan menyembelih, kesempurnaan nyembelih itu ada 4. Waktunya juga udah cukup ya. Karena saya kan cuman badal doang. Badal itu pengganti. Ya, jadi yang ingin saya sampaikan di sini yang terakhir, saya mengajak kalau misalnya kita ada diberikan kelapangan rezeki sama Allah, kita korban. Jangan pelit, jangan ente beranggapan susah hidup ente korban, jangan. Kita kalau udah ngerasain korban tiap tahun itu nggak mau tinggal gitu. Kenapa? Karena kenikmatan korban tuh beda. Mana yang harus diutamakan? Akekah sama korban. Akekah sama korban, mana yang harus diutamakan? Yang pertama, kalau ente belum akekah, dari mana ente tahu diri ente belum akekah? Ente tanya orang tua ente. Karena akekah itu ada 2 hukumnya. Akekah sunnah muakkad terhadap kedua orang tuanya selama anak itu belum baligh. Tapi kalau anak itu sudah baligh, maka akekah itu sunnah muakkad kembali kepada pribadi orang itu. Misalnya
Ya, Jamal tuh belum akekah kayaknya modelnya, lihat tuh ya. Misalnya si Bang Jamal tanya, udah akekah apa belum? Tanya orang tua. Mak, Pak, saya udah akekah belum? Tanya orang tua kita masing-masing. Kata emak bapaknya, dari mana gue mau akekah lu? Hidup susah dulu. Udah bisa gede aja bagus loh. Udah bisa hidup aja bagus. Orang dulu kan susah, Pak. Tapi orang dulu susah berkah hidupnya. Kenapa? Jauh dari yang haram. Coba. Saya ingat dulu masih kecil tuh bagaimana orang tua kita cari duit. Dagang kerjanya. Susah dapat duit, itu duit berkah. Sekarang gampang dapat duit tapi berkahnya hilang. Makanya orang dulu kalau meninggal ninggalin harta. Orang sekarang kalau meninggal utangnya banyak. Makanya saya suka tekenin kalau ada orang meninggal tuh, kalau saya lagi nyolatin di masjid kayak di musola, saya lihat nih gelagat pengurus masjid atau musola. Kalau dia mau langsung sholatin, anda panggil sini. Jangan ente sholatin dulu. Ente ngomong dulu, utang piutang orang ini siapa yang mau tanggung? Utang piutang ini siapa yang mau tanggung? Nabi nggak mau nyolatin satu sahabat karena tahu ada beberapa orang mengeluh kepada Nabi, almarhum ini meninggalkan utang. Dan orang ini minta diganti. Sebelum Nabi sholatkan, Nabi katakan, siapa daripada kalian yang ingin menanggung daripada utang almarhum ini? Sayyidina Abu Bakar selalu tuh berdiri. Saya yang tanggung ya Rasulullah utang daripada sahabat ini. Baru Nabi mau nyolatin. Jadi hati-hati. Ini kadang-kadang, wah Beb, orang tua saya sih soleh Beb. Nggak pernah keluar dari rumah. Nggak begitu ceritanya. Harus diambil alih sama anak itu utang, sama saudara. Bilangin. Manakala ada salah kehilapan dalam hidupnya, muamalah dengan sesama manusia, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Manakala ada sangkutan utang piutang, ya, kami persilahkan utang tersebut, hubungi salah satu anaknya. Nah, yang ngejamin itu, yang dibebani itu panggil suruh ke depan. Ini orangnya. Jangan hubungin anaknya 13, yang mana pada buang badan ntar. Ini anaknya nih, ini yang jamin. Khususnya saya pesan ya, khususnya orang tua kita. Itu yang bagus, nyolatin orang meninggal di mana? Di kampung orang di mana dia dilahirkan dan di mana dia dibesarkan dan di mana dia meninggal. Itu yang bagus. Jangan dia orang condet. Orang Batu Ampar misalnya. Lahir di situ, nyari duit di situ, gede di situ, meninggal di situ. Disolatinnya dibawa ke Jawa, itu salah. Solatin di mana dia meninggal, itu yang bagus. Kuburin di mana tempat dia itu meninggal. Itu yang bagus. Jangan kayak macam zakat fitrah. Permasalahannya boleh atau enggak? Ya boleh. Zakat fitrah, Beb saya enggak mau zakat di sini Saya mau bawa aja nih zakat fitrah ke Jawa sono. Inti urusan 3,5 liter lo mau bawa ke Jawa, pelit banget sih. Heran. Ini 3,5 liter. Jadi kalau zakat fitrah yang afdol itu di mana tempat dikeluarkannya, di mana tempat inti ikhtiar cari duit, di mana tempat inti tidur, di mana tempat inti buang hajat, itu di situ tempatnya yang bagus. Artinya apa? Di sekitar situ. Keluarin. Itu loh. Nah, jadi kalau masalah akekah kata bapaknya belum, dulu gua kagak punya duit. Nah, berarti karena sudah balik, sunnah muakkad jatuh kepada pribadi kita. Nah, tadi si Jamal tuh kata emak bapaknya belum. Nah, si Jamal sunnah muakkad untuk dirinya sendiri mengakekahkan. Dia buat akekah. Beli kambing 2 ekor kalau laki, kalau perempuan satu ekor. Makanya aneh saranin, bentar lagi kan haul 3-4 bulan lagi. Inti tanya emak bapak inti masing-masing dah. Kalau inti belum akekah, ntar akekah bareng haul aja kan lumayan Habib Soleh. Kalau ada 10 ketahuan, betul gak? Iya. Nah kemudian kalau korban, itu korban ibadah tahunan. Kalau akekah seumur hidup sekali cukup. Seperti haji. Al-hajju fardun wa kadzakal umrah lam yajiba fi umri ghairu marrah. Dalam kitab Zubat.
haji itu hukumnya seumur hidup sekali. Jadi kalau orang sudah haji, udah gugur dia kewajiban dia. Tapi kalau orang dia umroh, apakah gugur kewajiban haji? Enggak. Karena daripada rukun Islam itu haji, bukan umroh. Lalu ada yang bilang, Beb, itu kan umroh haji kecil. Itu bahasa tipu-tipu travel. Enggak ada umroh gede, umroh kecil, itu tipu-tipu travel dah. Itu bahasa tukang travel kan tipu-tipu begitu. Menarik orang. Ini umroh haji kecil, enggak ada. Enggak ada, umroh ya umroh, belum haji. Rukun itu adalah haji. Yang dikatakan haji akbar itu haji besar kalau jatuhnya wukuf di hari udah selesai itu doang. Itu bahasa travel. Kalau udah umroh nggak wajib haji, nggak bisa. Belum, gitu loh. Sama seperti saya punya istri. Saya punya orang tua ini Habib Muhammad 13 tahun lebih tinggal di Mekah. Diajak istrinya, diajak anaknya. Nah, saya punya istri, waktu masih kecil belum balik, setiap tahun haji ikut, diajak sama abangnya. Haji kecil tuh. Apakah gugur rukunnya? Enggak, karena belum balik. Nah, saya lagi berusaha bagaimana istri saya biar bisa saya pergikan haji, karena sudah balik. Haji kecil nggak dihitung. Gitu. Nah, kalau akekah sama korban itu mana yang diutamakan? Ya inti utamakan akekah. Akekah dulu itu utamakan. Karena kalau itu udah akekah sekali udah selesai dong. Ya, akekah kan bukan setahun sekali. Kalau korban itu kan ibadah tahunan. Setiap tahun korban, setiap tahun korban, ya. Wallahu alam bisawab. Insyaallah kalau ada waktu lagi kita bahas untuk lebih detailnya mengenai kajian ini. Kebetulan saya ngajar di Masjid Al-Badriyah, nggak jauh dari sini. Di Masjid Al-Badriyah di belakang Darul Mustafa nih. Itu jamaahnya juga banyak, ada 150. Jamaahnya cukup banyak. Setiap hari Minggu, malam Senin saya ngajar di sini. Jadi nanti malam ini sampai berikutnya itu saya akan bahas mengenai korban di sini nanti. Jadi masalah kitab korban, bagaimana kalau kita punya binatang buruan, kita punya binatang buas, kita bawa ke hutan, kita suruh dia buru kelinci, kita suruh dia buru manjangan, hukumnya itu bagaimana? Itu ada hukumnya nanti. Ya wallahu alam bisa. Mungkin ini yang Habib bisa sampaikan sebelum ditutup dengan doa. Ada yang mau nanya enggak? Kalau ada yang mau nanya silakan. Yang bersangkutan dengan korban, ada yang mau nanya? Jadi kalau ada yang mau nanya silakan. Enggak ada.